Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din Alfat Pangeran di kelas 11C akan menjelaskan golongan darah dan transfusi darah. Klasifikasi darah suatu individu berdasarkan keberadaan zat antigen warisan pada permukaan sel darah merah yang disebabkan oleh adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Antigen itu dapat berupa protein, polisakarida, dan molekul lainnya yang dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam plasma darah. Reaksi antigen dan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan jika tidak cocok, sehingga antigen disebut aglutinogen dan antibodi disebut aglutinin. Terdapat 46 jenis antigen, tetapi yang akan saya bahas hari ini adalah antigen ABO dan rhesus. Yang pertama adalah penggolongan sistem darah ABO yang ditemukan oleh Carl Lysander pada tahun 1930 yang berdasarkan pada keberadaan aglutinin tipe A dan B pada permukaan eritrosit dan keberadaan aglutinin tipe anti A dan anti B pada plasma darah. Jadi di sini kita bisa melihat ada tabel golongan darah ABO dengan unsur aglutinogen dan aglutininnya. Bagaimana aglutinogen disebut antigen dan aglutinin disebut dengan antibodi. Jika golongan darahnya A, maka antigennya A, antibodinya anti B. Jika golongan darahnya B, maka antigennya anti B. Maka antigennya B dan antibodinya anti A. Jika golongan darahnya AB, maka memiliki antigen A dan B dan tidak memiliki antibodi. Jika golongan darahnya O, tidak memiliki antigen dan memiliki anti A dan antibodi anti A dan anti B. Yang kedua ada penggolongan darah rhesus yang ditemukan oleh Carl Lysander dan Weiner pada tahun 1940 yang didasarkan pada yang pertama keberadaan aglutinogen RHD pada permukaan eritrosit. Aglutinogen RHD berperan dalam reaksi imunitas tubuh. Individu RH- hanya memproduksi aglutinin anti-RHD jika bertemu RH+. Di sini kita bisa melihat tabel golongan darah sistem rhesus dengan unsur antigennya. Jika RH-nya plus, maka antigennya RHD. Jika RH-nya min, maka tidak memiliki antigen. Selanjutnya ada transfusi darah yang dipengaruhi oleh faktor rhesus. Jika penerimanya RH-, maka dan pendonornya RH+, maka penerima akan memproduksi aglutinin anti-RHD. Pada tahap pertama ini tidak terlalu berpengaruh, namun apabila ditransfusi kembali akan mengakibatkan hemolisis sel darah merah karena jumlah aglutinin anti-RHD terlalu banyak. Yang kedua ada janin saat kehamilan. Jika ibunya RH+ dan janinnya RH-, maka tidak akan bermasalah. Tetapi jika ibunya RH- dan janinnya RH+, maka tubuh ibu tersebut akan memproduksi aglutinin anti-RHD sebagai mekanisme pertahanan. Mekanisme ini akan menyebabkan kematian janin maupun erythroblastosis fetalis. Tapi ini dapat dicegah dengan injeksi anti-D atau RHO imunoglobulin. Selanjutnya ada uji golongan darah dengan sistem darah ABO yang menggunakan serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Yang kedua ada sistem darah rhesus yang menggunakan serum anti-D yaitu RHO. Oke, ini kita bisa melihat gambar uji golongan darahnya. Jika hasilnya itu A+, maka anti-A-nya itu menggumpal, anti-B tidak menggumpal, anti-AB menggumpal, anti-D-nya menggumpal. Jika golongan darahnya B-nya plus, maka anti-A-nya tidak menggumpal, anti-B menggumpal, anti-AB menggumpal, anti-D menggumpal. Jika golongan darahnya AB+, maka anti-A-nya menggumpal, anti-B menggumpal, anti-AB menggumpal, dan anti-D menggumpal. Jika golongan darahnya O negatif, maka anti-A-nya tidak menggumpal, anti-B tidak menggumpal, anti-AB tidak menggumpal, anti-D tidak menggumpal. Jadi yang menentukan RH+ atau rhesus positif dan rhesus negatif ini ditentukan oleh anti-D. Jika terjadi anti-D-nya penggumpalan, maka rhesusnya positif. Jika tidak terjadi penggumpalan, maka rhesusnya negatif. Selanjutnya di golongan darah ini, A ini kan golongan darahnya sesuai dengan anti-B dan golongan darah B ini sesuai dengan anti-A. Jika golongan darah A ini anti-B-nya tuh tidak terjadi penggumpalan, maka golongan darahnya A. Jika anti-A tidak terjadi penggumpalan, maka golongan darahnya B. Selanjutnya ada O. Jika O tidak terjadi penggumpalan semuanya di anti-A, anti-B, anti-AB, maka golongan darah itu O. Dan untuk menentukan golongan darah AB, anti-A, anti-B, anti-AB harus menjadi penggumpalan.
Selanjutnya ada transfusi darah, yaitu proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem darah orang lain. Yang itu tujuannya untuk menyelamatkan seseorang yang dilakukan pada kondisi medis tertentu. Misalnya akibat dari kecelakaan, kekurangan darah, atau malfungsi organ penghasil darah. Proses transfusi darah ini melibatkan darah harus disimpan dalam lemari es untuk memperlambat metabolisme sel dan mencegah pertumbuhan bakteri. Transfusi ini dilakukan 20-30 menit setelah kantong darah dikeluarkan dari lemari pendingin. Rincian pasien harus dicocokkan dengan darah yang ditransfusikan. 1 unit kantong darah 200-250 ml dan diberikan selama 4 jam. Orang yang memberikan darah disebut dengan donor, orang yang menerima darah disebut resipien. Saat transfusi darah, plasma darah donor diencerkan agar tidak terjadi penggumpalan. Jika golongan darah tidak cocok dengan golongan darah resipien, maka terjadilah penggumpalan darah yang akan berakibatkan pada kerusakan ginjal. Selanjutnya ada golongan darah O. Golongan darah O ini disebut dengan universal karena tidak memiliki aglutinogen atau antigen atau antibody atau antigen. Sehingga golongan darah O ini dapat diberikan ke semua golongan darah lainnya. Golongan darah AB ini disebut dengan resipien universal karena golongan darah ini tidak memiliki agglutinin atau antibody. Sehingga golongan darah AB ini dapat menerima darah dari semua golongan donor darah. Baiklah, itu sekian dari saya, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.